Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali karena hari ini saya, Meliza Safiera, diberikan kesempatan untuk dapat memandu jalannya Weekly Live Podcast hari ini. Dan tentunya saya tidak bersedih hati karena hari ini saya nggak sendirian. Karena hari ini juga saya ditemani oleh Dr. Yusrianto Tahir. Halo Mel, Halo apa kabar? dokter, alhamdulillah baik dokter. Dokter sehat? Sehat, alhamdulillah. Mel Sehat. sehat? Alhamdulillah juga Ya. sehat. Mungkin sebelumnya saya mau berterima kasih dulu nih dok, karena dokter udah mau ikut join, temanin saya juga di acara hari ini, yaitu Tanya Jawab ID. Anda bertanya, Idi menjawab. oke. Oke, acara ini adalah inisiasi dari Tim Advokasi Vaksin Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, WhatsApp dan UNICEF, serta mitra kolaborasi dan atau rujukan pengetahuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Relawan TIK Indonesia, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Matfindo, dan juga Cek Fakta. Nah, tentunya pada hari ini besar harapan bagi kita semua ya dok, Iya dong. dengan adanya podcast hari ini masyarakat nggak lagi bingung dan juga bisa mendapatkan informasi yang pastinya paling up to date mengenai COVID-19. Iya, iya. Bener banget. Nah, tapi sebelumnya mungkin mau disclaimer dulu kali ya dok. Nah di sini buat kalian sobat sehat yang sedang menonton tidak perlu khawatir karena dari tadi juga kita sebelum melakukan acara ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan ya dok Ya, ya. tentu saja. Protokol kesehatan kan menjadi kewajiban sekarang untuk menjalankan aktivitas kita. Betul sekali. Tadi sebelumnya ada diskusi ini juga kita telah melakukan swab antigen Ya, dan juga di studio ini juga sebelumnya sudah disinfektan. Nah, karena kita yang sudah di dalam studio ini telah mengikuti protokol kesehatan yang ada, saya ingin mengingatkan buat kalian semua sobat sehat, jangan lupa tuh juga ikut mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa yang tidak kalah penting ya dok, melakukan vaksinasi. dia tentu saja. Karena kan ini merupakan jalan dari kita untuk segera keluar dari pandemi. Bener banget, karena kan stay kita juga melakukan usaha ya dok ya. Betul. Ya. Betul banget. Mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi ya dok ya. Kita langsung aja kita jump to the topic. Jadi sekarang hari ini topik yang akan dibahas adalah apakah olahraga rutin dapat mencegah penularan COVID-19? Karena ya dok, seperti yang kita tahu dengan adanya pandemi ini banyak banget masyarakat yang mungkin punya inisiatif gitu. Jadi Mm-mm. banyak alih-alih untuk meningkatkan imunitas, mereka mencari nih cara kayak olahraga, Iya, terus mungkin makan makanan yang bergizi ya dok betul, ya. betul. Karena kan memang dipercaya olahraga juga merupakan salah satu cara untuk sembuh dari COVID. Jadi bukan sekedar mencegah, tapi juga hari ini kita akan berdiskusi dengan ahli yang kira-kira untuk pasien COVID ini olahraga yang boleh apa saja. Atau diskusi belakangan kan di sosial media kan terkait long COVID. Mel Betul. pernah dengar gak tentang long COVID? Pernah dok, karena memang dengan adanya COVID ini kan gejala yang timbul juga berbeda-beda ya dok. Ya, Ada yang beberapa hari sudah sembuh, tapi ada juga yang berkepanjangan. betul. Mungkin di sini sobat sehat juga masih pada bingung nih dok ya. Jadi nanti hari Mm-mm. ini kita akan bahas ini dengan diskusi dengan narasumber yang ada. Ya. Mungkin Tapi sebelumnya ngomong-ngomong tentang olahraga, tahu nggak kemarin hari apa? tahu dong dok, Hari Olahraga Nasional tepat di Iya. tanggal 9 Oh iya September. betul. Jadi diskusi kita kali ini juga berkaitan kemarin kita merayakan Hari Olahraga Nasional ya. Jadi tentu dengan adanya COVID ini tidak menghentikan kita dari senantiasa tetap berolahraga. Betul. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Dokter Yusri. Kan selama pandemi ini tenaga kesehatan mungkin jor-joran banget ya, Dok ya. Ya, Tenaganya dikuras, juga mungkin dari pagi ke malam hingga pagi mm-mm. lagi. Nah, dokter tuh masih ada waktu nggak sih, Dok, untuk olahraga? Kalau boleh ditanya ke teman-teman tenaga kesehatan, jujur kita mungkin sulit kalau memang
olahraga yang khusus ya, tapi sempatnya sebisa mungkin minimal 30 menit sehari kita melakukan aktivitas fisik ya sebelum memulai kegiatan sehari-hari. Jadi stretching ringan atau setelah beraktivitas itu ada stretching sedikit, itu mungkin ada. Tapi kalau olahraga yang khusus membutuhkan waktu 1 jam 2 jam itu mungkin tidak. Oke, jadi lebih ke menyempatkan ya dok ya. Betul, Karena kan betul, kita sehari 24 jam, masa 30 menit aja kita nggak punya untuk olahraga betul, ya dok? betul, betul sebisa mungkin. Sebisa Ya, mungkin, kalau Mel benar. sendiri masih sempat berolahraga? Alhamdulillah sih gara-gara COVID ini justru makin sering olahraga dok. Oh begitu ya, karena di rumah aja ya. Iya, karena kebanyakan kegiatannya di rumah. Mhm. Jadi sekarang juga anak muda lebih sering cari-cari di YouTube. Itu kayak Oh banyak iya, sekali betul, betul. platformnya. Ya, ya. Jadi mungkin kalau saya mau tanya ke dokter, ada nggak sih dok perbedaan antara sebelum dan sesudah COVID untuk frekuensi olahraga dokter? Tentu kalau sebelum COVID kan misalnya kita bisa berolahraga yang sifatnya beregu ya atau berkelompok seperti main basket. Kalau saya sendiri kan hobi main basket dulunya ya sebelum pandemi. Jadi saya bisa seminggu atau sekali atau 2 kali main basket. Tapi kalau selama pandemi karena gornya juga tutup ya udah Iya. olahraga sendiri aja. Jadi cari Iya, yang ada di rumah bisa juga betul. ya dok Ya ya. mirip-mirip kayak Mel lah, olahraga yang bisa dilakukan di rumah dan Iya sendiri. benar. Jadi mungkin lebih ke sobat sehat nih ya di rumah. Kalau misalnya punya waktu sisihin gitu ya dok. Iya, Karena memang olahraga itu salah satu hal yang mungkin dipandangnya sebelah mata, tapi itu tidak kalah betul, penting. betul. Sudah terbukti melalui banyak penelitian ilmiah juga olahraga memiliki manfaat Hmm, ya baik untuk orang yang sehat maupun orang yang bahkan sementara sakit ya oke, yang hari ini kita akan diskusikan. Jadi sebenarnya sakit itu bukan halangan untuk orang tetap olahraga, tapi tentu olahraga seperti apa kita harus disesuaikan. mendiskusikan dengan ahlinya. Ya. Oke, mungkin biar kita lebih cicat lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi sama ahlinya. Nanti setelah ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama narasumber ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan buat kalian sobat sehat yang sedang menonton nih ya, jangan lupa untuk langsung komen kalau ada pertanyaan, langsung komen di kanal live streaming yang ada. Itu ada 3 di sini, yaitu YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia, YouTube Kamkominfo TV, atau lawan COVID-19 ID. Nah, buat kalian yang mau tanya, boleh aja langsung tulis, karena di akhir nanti aku akan mengumumkan nih dok, siapa Mm-mm. aja yang udah bisa mendapatkan hadiah itu dengan total 500.000 bagi 5 orang pemenang. Jadi Oh, buat ada kalian hadiahnya ya. langsung aja. Jadi kayak tinggal langsung share aja apa yang Mm-mm. kalian ingin tahu, dan jangan lupa dikemasnya dengan sangat menarik ya, karena nanti Hmm, akan langsung dipilih oleh tim dari sini. oke. Mungkin langsung aja kali ya dok ya, kita langsung beralih ke narasumber. Oke. Ya, jadi sobat sehat sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir eh, narasumber kita hari ini yang tentu akan berdiskusi terkait olahraga apa atau olahraga yang cocok untuk pasien-pasien dengan COVID. Seperti yang kita tahu, COVID kan gejalanya luas ya, mulai dari Betul. ringan, sedang sampai berat. Tentu olahraga yang dimaksud adalah olahraga untuk pasien-pasien dengan gejala ringan ya, karena eh, mungkin sobat sehat sekalian, baik sobat sendiri, keluarga, pasti ada yang pernah menderita COVID dan cukup isolasi mandiri di rumah atau pernah dirawat di Wisma Atlet. Maka tentu lihat ada olahraga yang tetap bisa dilakukan. Nah, bersama kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut dengan Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan. Ya, beliau spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Mungkin sobat sehat sekalian belum terlalu familiar ya dengan spesialisnya. Nanti kita kenalan ya dok ya. Betul, beliau SPKFR dan profil singkat beliau sebagai kepala eh, bagian fisik dan rehabilitasi medik Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian beliau kepala staf komite di Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian beliau anggota IPCD ya, Member of Prevention and Control Infection Committee Iya.
di Rumah Sakit Persahabatan, kemudian beliau anggota IDI dan juga anggota Asosiasi Indonesian Physical Medicine and Rehabilitation. Hebat Jadi sekali. beliau memiliki kepakaran di bidang rehabilitasi medik Rehabilitasi. terutama ya. Oke, mungkin tadi kan kalian sobat saya sudah dengar nih sedikit mengenai CV dari narasumber. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Chan. Apakah sudah terhubung dengan Dr. Chan? Ya. Selamat Halo. malam, dokter. Selamat malam, Dr. Chan. Ya, dokter. Apakah mendengar suara saya, dok? Ya, mungkin Mendengar. di sini. Oke, Oh iya. Sudah. Dok. Selamat malam, Dok. Sehat, Dok? Selamat malam, sehat, alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. dokter. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sampai di rumah. Sudah sampai di rumah ya, ini, dok iya. ya. Untungnya sudah sampai di rumah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai lagi ya, dok ya. Ya, boleh ya, Dok, kita tanya-tanya sedikit dan berbagi dengan sobat sekalian berkaitan dengan olahraga. Tapi tentu olahraga yang dimaksud berkaitan dengan ekspertis dokter di bidang rehabilitasi medik ya, Iya. dan rehabilitasi paru-paru. Karena kalau lihat pekerjaannya, dokter bekerja di Rumah Sakit Persahabatan ya. Ya, untuk unggulan respirasi nasional di sana. Iya, betul. Bahkan sebelum COVID pun Persahabatan sudah dikenal sebagai pusat respirasi nasional ya. Oke, Betul. berarti Ya, boleh. dokter Chan ini jagonya respirasi nih, dok ya. Iya, Rehabnya. Rehabnya Untuk ya. rehabnya mengenai respirasi ya, dok ya. Ya. Oke. Boleh Insyaallah. dicerita dikit, Dok, gimana kira-kira proses rehabilitasi paru pada pasien-pasien yang sementara menderita COVID? Baik, Dr. Yusri, Mbak Mel, terima kasih banyak atas perkenalannya. Saya dan teman-teman dari tim rehabilitasi medik, saya kebetulan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Orang biasa mengenai dokter rehab medik, Medik. biasanya Ya, begitu. betul, Dok. Ya. Kemudian konsultan saya di bidang rehabilitasi kardiorespirasi, karena di Persahabatan adalah rujukan respirasi nasional, saya lebih banyak di rehabilitasi respirasi untuk di masa pandemi ini. Karena di Rumah Sakit Persahabatan tidak ada yang gejala ringan, di kami sedang sampai dengan kritis. Jadi pasien tetap harus latihan pernafasan, dok, tidak hanya ringan. Kenapa? Ya kan begitu ya, kita Dok? masih bernafas, dok. Jadi Betul kita juga harus ya. sesuaikan. Tetap ya, dok. Iya, iya. Selama nikmat nafas itu masih melekat, kita harus jaga. Kalau pasien kritis, dia tidak punya kuasa atas nafasnya karena dia menggunakan ventilator. Oh, Saat iya, itu betul, apa Dok. yang bisa kami bantu? Kan ada tirah baring, dok. Dia imobilisasi. Jadi kami harus bantu supaya tidak ada efek samping dari tirah baring lama, tidak ada seperti luka tekan, tidak ada jaringan atau otot-otot sendi-sendi yang kaku, kemudian tidak ada penumpukan dahak. Kami akan bantu di situ. Kemudian yang paling in di saat COVID ini kan kami bantu peronkan, tengkurapkan agar paru-parunya mengembang lebih baik. Ya karena Tapi memang dia tidak posisi prone itu memang bermanfaat, dok, ya, untuk pasien-pasien COVID ya. Tidak hanya COVID, dok. Sebetulnya posisi prone atau tengkurap itu sudah sejak zaman dulu digunakan di ICU untuk awalnya untuk akut respiratory distress syndrome. Semua pasien dengan gagal nafas, emergensi, pada saat kita tengkurapkan, kita tuh menggunakan mekanika karena diafragmanya nggak ngelawan gravitasi, dok. Iya, dok. Bergeraknya kan sesuai datar, sesuai gravitasi kan. Jadi dia tidak melawan. Kalau posisi dokter duduk, posisi saya ini kan dia melawan. Jadi berat. Pada waktu dia berbaring tengkurap itu lebih ringan. Kenapa tengkurap? Nggak melentang, kan sama-sama nggak melawan gravitasi. Sering disangkakan begitu. Usaha yang dibutuhkan untuk bernafas lebih minimal. Iya, kenapa? Kalau tengkurap, semua isi dada bagian depan diletakkan, dok. Jantung diletakkan di bawah. Kalau posisi kita telentang kan dia digendong. Paru-paru mengembangnya sambil menggendong jantung. Paru-paru mengembang sambil membawa semua yang ada di depan. Jadi kalau diletakkan lebih ringan cara paru mengembang. Nah, ini kita sebut Langer treatment. Langer treatment ya, dok ya. Nah, sahabat sehat nih yang mungkin di Instagram banyak banget yang udah share posisi prone. Nah, banyak yang bingung juga Jangan apa Instagram, sih di WA pun kita terima ya. Nah, ini penjelasannya di sini ya, dok ya. Betul. Tapi memang cara melakukannya seperti itu ya, dok. Ada berapa jenis? Teknik berapa itu ya, dok. Tekniknya Sebetulnya ya, dok.
Sebetulnya intinya ahli tengkurap yang paling pakar di dunia itu anak-anak, Dok. Coba Oh, dilihat yang punya anak-anak. Anak-anak tuh kalau sudah nungging udah deh, sampai betul. pagi dia begitu. Dia sangat Tahan. nyaman, dia tahan, dan itu terbaik untuk oksigenasi ke otaknya kan, Oh, paru-paru justru itu mengembang enggak dengan masalah, maksimal. Dok, ya, pada anak. Tapi diposisikan yang betul, Dok, jangan sampai Hmm. terblocking airway-nya. Kan naik ke Hmm. atas guling biasanya. Oh, betul. Oke. Betul. Jadi kan ini bagian depan airway aman, jadi tidak tertutup. Kalau anak yang belum punya kuasa atas rolling, belum mampu memutar badannya, Memutar banyak. jangan, harus dilihat. Oh, Karena kan jadi dia tidak bisa mempunyai kuasa akan memutar lehernya. Belum Jadi kalau bisa ya. memang belum bisa, naikkan ke atas guling, Dok. Anak tuh kalau naik guling langsung nungging sampai pagi udah betul. Otomatis. Iya, betul, Dok. Betul, otomatis Dok. lebih cerdas dia daripada kita, Dok. Jadi kalau mau Mm-mm. lihat posisi anak tuh lentur, dia akan cari posisi yang sampai menyon atau apa, nyaman sampai pagi gitu. Kalau kita mau seperti dia, dalam posisi badan yang kaku semua, Dok, itu harus dilenturkan dulu. Betul. Cara ngelenturnya didongkrak. Nah, Oh, itulah didongkrak. gunanya pakai 2 bantal, Oh, pakai 3 oke. Ada bantal, itu bantuan ya, Dok, ya. dongkraknya, betul. Itu gunanya, Dok, Supaya ya. badan kita yang ototnya memendek dinaikkan sedikit, Dok. Hmm. Gitu. Paling sering memendek itu otot iliosoas atau otot paha karena kita kan jalannya ke depan. Ya. Jadi dan kita sering duduk. Ya, Ya. posisi. Jadi paha bagian depan pasti pendek. Jadi lebih mudah ditekuk daripada diluruskan. Kalau kita luruskan paksa, pinggangnya akan nonggek gitu. Dia akan nampak melengkung sekali. Apalagi yang perutnya melebihi batas atau offset ya, Dok. Jadi itu kelihatan sekali pinggangnya akan melengkung sekali. Jadi itu beban juga. Karena pasien saat seperti itu seperti orang hamil ditengkurapkan kan sulit. Jadi ya. harus diberikan bantal untuk menyangga supaya pinggangnya nggak ketarik, lebih nyaman gitu. Jadi sebenarnya ada berapa atau langkah-langkahnya seperti apa, Dok, untuk melakukan posisi prone ini? Kami kalau awake proning atau proning pada kita yang sadar, biasanya kami minta evaluasi dulu posturnya. Badan kita tuh seperti apa? Oh, disesuaikan dengan postur. Ya, kalau saya muter ya, saya nyamping. Kemudian kepala saya begini. Berarti kepala saya ke depan. Kalau tengkurap agak sulit ya, Dok. Harus disangga di daerah dagu sama bantalnya. Karena posisinya harus begini. Bantal. Iya, nyaman. Kalau tidak dia akan mengkerut gitu. Kemudian posisi yang pinggangnya juga agak melengkung itu juga diganjal di bagian perutnya. Makanya ganjalnya tidak di dada, Dok. Kalau di pasien sadar di pinggul. Ditunggitkan supaya otot yang tadi memang pendek kayak kita duduk sih sebetulnya. Jadi dinaikkan sedikit. Itu lebih nyaman, persis di bawah pusar dan di pinggul. Itu akan di nyaman. bagian belakang ya. Ya, betul, di tengkurapnya naik ke atas guling gitu atau naik ke atas bantal gitu. Nah, di sisi atas ini apakah perlu tetap diberi bantal? Boleh, tapi jangan yang setebal yang bawah karena kan perlunya hanya menjaga dagu dan leher tidak kaku gitu. Dari posisinya tetap nyaman. Karena kalau nggak nyaman, Dok, kita nggak dapat. Pengembangan paru nggak bisa. Iya. Durasinya berapa lama, Dok? Dan menurut setiap jurnal sih hari optimal. frekuensinya? Kalau bisa dilakukan 2 jam tuh baru optimal untuk mengembang dengan sempurna. Iya. Tapi kalau tidak sampai 2 jam, ibaratnya kalau kita stretching ya, Dok, belum sampai balik sudah jepret lagi gitu. Iya, iya. Oke. Sungguh sangat mencerahkan ya, Mel ya, informasi dari Dr. Chan ini tentang prone ini. Kita kan tahunya ada beberapa gambar ya dan beberapa posisi dan Dr. Chan tadi sudah menyampaikan alasannya kenapa posisi itu penting untuk oksigenasi. Ya memang harus dicoba ya, Dok ya, karena memang kan beda tiap orang. Iya, beda, karena juga beda, ya. untuk pasien COVID yang mungkin isolasi mandiri itu bingung juga ya, Dok, kalau misalnya di rumah nggak ada dokter, bingung juga nih posisi pronnya gimana. Nah, semua itu harus coba dan juga harus menyesuaikan dengan tubuh kalian sendiri sampai kalian bisa mendapatkan posisi ternyaman ya, Dok ya. Iya, betul. Kalau yang punya anak kecil lihat anaknya. Itu anak tuh contoh yang paling bagus karena anak itu pasrah, anak itu hanya menjalani hidupnya dengan bermain, dia tidak takut hari esok, dia tidak mikirin sekarang, kalaupun dia COVID dia santai saja, tetap bermain, imun levelnya tetap baik, orang tuanya aja yang panik kan. Iya, betul. Anaknya enjoy jauh dari stres, makanya imun levelnya bagus, dia olahraga dengan cara bermain, kalau capek dia istirahat, kalau lapar dia makan. Itu saja, Dok. Ya, bagaimana dengan kriteria pasien, Dok? Apakah ada kriteria pasien tertentu yang boleh? Jadi misalnya kan
kita tahu COVID yang ringan, misalnya kan ada Ya. yang sama sekali tidak bergejala. Apakah perlu Ya, melakukan posisi prone ini? sebetulnya ini tidak hanya untuk pasien COVID ya dok, karena yang Ya. tidak COVID belum tentu respirasinya baik. Oh begitu dok ya. Ya, apalagi yang tidak olahraga dok, yang duduk lama. Di masa pandemi semua udah daring, mayoritas online, duduknya bisa Betul. jam-jaman. Iya, Itu Mel juga kuliahnya online ya, di Iya, depan selama ini komputer. masih Ya. online. itu dijamin otot yang namanya iliosoas yang menggerakkan paha depan tuh pendek. Padahal otot itu menempelnya bareng dengan diafragma, dok. Di daerah lumbar tulang pinggang nomor 1 sampai 5 itu tempat nempelnya diafragma bagian belakang. Hmm. Jadi kalau otot itu pendek, diafragma juga keganggu gitu. Jadi Jadi semestinya kita semua ini harus Bisa rutin ya. melakukan prone-nya. ya minimal latihan prone untuk latihan pernafasan atau latihan mengembangkan paru-paru, dok, atau stretching iliosoasnya. Jadi kalau Oke. kebanyakan duduk ya berdiri minimal. Ya. Gitu, dok. Oke. Ya, Kalau Prone kan tadi- berdiri dalam posisi tengkurap. Iya. Mungkin dok, kalau tadi kita bahas tentang siapa saja yang butuh untuk posisi prone ini. Nah, kebaliknya nih dok, siapa saja sih dok yang mungkin tidak boleh melakukan posisi prone ini? Apakah ada dok? Ada, dok. Jadi misalnya dia punya luka di daerah depan. Jadi Hmm. atau mungkin kulitnya rentan ya, dok ya, itu bisa dipertimbangkan kalau ada beberapa yang terutama yang sedang dirawat yang mendapatkan terapi antikoagulan yang mudah sekali mungkin memar dan lain-lain itu harus diawasi, dok. Atau yang menggunakan kateter, yang menggunakan alat-alat di daerah depan itu juga harus diperhatikan karena bisa ada perdarahan karena gesekan itu saja. Oh iya. Tapi kalau kita yang nggak apa-apa sih, insya Allah Boleh, kulitnya boleh. intak ya, nggak ada masalah, jadi bisalah tengkurap gitu. Ya, jadi sebenarnya kita semua ini perlu melakukan posisi prone ini dok ya. Tuh. Untuk latihan olahraga Untuk pernafasan latihan. ya, dok. Jadi Ya, saya nggak minta tidur tengkurap, tapi saya minta latihan untuk proning itu untuk stretching paru-parunya. Karena kalau paru-paru itu balon saya bisa tiup, enak dok, tinggal tiup aja. Masalahnya kan niupnya itu nggak sembarangan, kita harus sedot. Harus masukin udara ke dalam, vacuum cleaner kita harus kerja, compliant atau nyedot. Kan mesin paru-paru itu kayak vacuum cleaner, jadi waktu kita tarik nafas, gitu, bergerak untuk menggembungkan balon-balon udara yang di paru-paru. Kalau itu tidak bekerja dengan baik, kalau paru-parunya getas, artinya nggak pernah di stretching, kayak kita disuruh nyium lutut, dok, nggak nyampe. Jadi kalau bisa di stretching lah. Cara stretching yang paling mager itu tengkurap, dok. Tengkurap ya, justru malah kalau sekarang kan kita dibilangnya generasi mager ya. Iya. Ternyata ada manfaatnya. Ya. Tapi posisi tengkurap Magernya mau sambil yang benar. Iya betul, dok, mau sambil lihat mau lihat YouTube, mau lihat apa silahkan. Bisa ya, dok ya. Iya, Bisa. baik. Nah, mungkin Better dok, daripada duduk. Selain posisi prone nih dok, ada nggak sih dok posisi-posisi lain yang mungkin mirip ya dengan posisi prone, tapi juga bisa menunjang respirasi itu sendiri? Kami biasa minta ini, dok, koreksi posturnya. Jadi kita kan suka kita kalau ngelihat orang, orang itu bongkok ya, orang itu bengkong ya, orang itu posisinya kok jalannya gitu ya, tapi kita kan nggak pernah melihat kita. Melihat orang lebih mudah daripada melihat diri sendiri. Kalau memang ingin menilai diri sendiri gampang, kita biasa minta tolong dong koreksi posturnya supaya respirasi atau pernafasan kita tuh ringan. Karena paru-parunya tuh posisinya tepat disanggah sama tulang pinggang gitu. Oh, berarti postur itu sangat mempengaruhi pernafasan, dok ya? Pasti, dok, karena kalau posisinya kita ke arah depan, berarti paru-paru kan berat. Jauh dari titik tumpunya. Ya selain itu ya tertekuk, seperti kalau kita bawa embernya jauh dari badan gitu. Tapi kalau dijinjing dekat lebih ringan untuk bergerak. Jadi kalau kita mau mengkoreksi postur, jadi otot-otot kita tuh bensinnya hemat gitu, dok, untuk menggunakannya untuk bernafas. Jadi nggak cepet capek. Karena keluhan nanti mengiringi COVID adalah lekas lelah. 58% lekas lelah. Jadi mohon dihemat bensinnya, sayang gitu. Jadi oksigen yang kita punya, kalori yang kita punya bisa untuk aktivitas yang lain gitu. Tidak hanya untuk bernafas. Gitu, dok. Nah, caranya itu jadi gampang, cari tembok. Kami biasa cari tembok. Tembok biasanya rata ya, dok, jarang tembok bengkok. Itu cara asesmen yang paling mudah, cari tembok atau pintu, merapatlah ke belakang. Tumit merapat, kemudian pantat dan pundak merapat. Lihat, kepalanya nyentuh nggak? Kalau kepala tidak nyentuh, tanpa disentuh-sentuhkan ya, dok, berarti forward head. Kepalanya memang nonjong ke depan. Ya.
Karena apa? Kan ya itu tadi dok, daring, banyak lihat laptop, Betul. bawa caranya gitu. Itu tidak sadar dok, 1 tahun lebih loh kita begitu. Postur itu, Kebiasaan ya dok. betul, otot depan ini pendek gitu. Mm-mm. Kalau otot pendek otomatis kepalanya jadi ketinggalan di depan gitu. Mm-mm. Nah itu nanti kenapa bikin masalah, otot leher belakang pun capek, yang kita kenal Ya. texting neck. Texting. Bikin Texting neck istilahnya, sepalgia. dok, ya? Iya, istilahnya karena banyak texting dok, WA. Iya betul. Ketik gitu. Aktivitas texting yang menyebabkan Ah. kepala ke depan terus, yang menyebabkan dia cepat lelah, cepat sakit. Bisa sakit kepala, bisa sakit mata, bisa, karena otot-otot yang di leher ini ke arah otot telinga. Dari otot telinga ini ada otot-otot yang Memendek. memegang ke daerah pelipis. Itu menyebabkan kepala kan mau jatuh dok ke depan. Seluruh otot-otot yang nempel di kepala berusaha pegang. Gitu. Jadi jangan dimarahi kalau dia sakit. Dia disakiti kok selama ini. Ya berarti selain salah satunya untuk memperbaiki ini adalah dengan memperbaiki Koreksi postur kita ya. iya. Ya, koreksi Betul dok, postur. sandar ke dinding. Sandar ke dinding, iya. Kami Oke. sebut kalibrasi dok. Dibenerin Oh, dulu. Kalau gitar di setem dok. Jadi Oh, di dibenerin dulu stem, iya posisinya. dok. Iya dok. Nah, itu kan tadi mungkin cara untuk memperbaiki postur ya. Nah, untuk Iya, mencegah betul. postur kan berarti buat anak-anak sobat sehat nih, yang masih muda, yang mungkin sering banget main HP sambil tiduran ya dok ya. Ya, Nah, atau itu game. diperbaiki. Iya, Nah, apalagi game. malah ada profesi gamer. Nah, berarti mereka yang sering menderita ini ya. Boleh Pak, kalau itu disarankan nge-game-nya sambil nempel ke tembok. Jadi posturnya tetap Susah dong terjaga ya bener dok. nanti mainnya. Kalau dia lelah berarti badannya lelah. Ya dok. Minta istirahat, iya. Iya, oke. Baik, sangat mencerahkan ya informasi Dr. Chan ini. Sepertinya memang masalah-masalah yang dihadapi ini bukan sekedar orang yang menderita COVID, tapi kebiasaan yang kita lakukan selama COVID, misalnya dengan WFH, kemudian mostly online, dan juga gamer yang sering main game di depan laptop ataupun HP itu sangat mengganggu ternyata ya, dan ada implikasinya. Iya. Dr. Chan kalau nggak salah, sepertinya Dr. Chan yang punya video latihan pernafasan itu ya, yang Baik, dok, di iya. YouTube-nya Persahabatan. Persahabatan. Iya. Iya, dok, Boleh iya. diceritain dikit dok, itu latihan pernafasan seperti apa sih? Baik dok, awalnya itu memang karena pandemi tahun lalu kami langsung didatangi sekian banyak pasien dan tidak sesuai ya dok dengan jumlah kami. Jadi kami buat tool itu untuk memudahkan kami ajari. Pasien rata-rata kan bawa gadget, jadi kita minta. Alhamdulillah pandemi itu di era milenial ya dok, saya nggak kebayang kalau masa lalu. Iya. Bagaimana Kalau caranya sebelum ada gitu. HP bingung kita bagaimana Sebelum ada mendiseminasi. YouTube, ya jadi bisa jadi kayak memberikan transfer of knowledge-nya lewat situ dok. Kami usahakan membuat, karena kami tahu COVID ini yang diserang paru sehingga parunya jadi susah mengembang ya dok, karena pneumonia itu kan di jaringan parunya. Kalau paru-parunya susah mengembang, kami harus berikan latihan yang membantu paru itu bisa ngembang gitu. Selain tindakan prone tadi, tengkurap, jadi kalau di persahabatan masuk IGD udah kami tengkurapkan dok. Langsung Oh iya dok. Kami Tidak ajari tunggu, tengkurap. kan kalau kita Tidak. baca-baca yang infografis, Ya. saturasi yang turun, enggak ya? Ya dok. Semuanya Jaga, langsung dok. ya dok. Iya, kan kita nggak tahu modalnya 100% apa tidak sebelumnya. Ya karena hampir pasti semua bermasalah dengan paru-parunya dok ya. Betul, kalau tidak, kecuali dia seorang yang diver, swimmer, betul-betul olahraga yang pernafasan gitu, saya jamin cakep, bagus gitu. Tapi kalau Iya, yang rata-rata orang yang mager dok, dijamin ngepas itu. Jadi kalau Iya. langsung tengkurapkan, ajari dia posisi tengkurap yang nyaman, kami edukasikan kenapa perlu tengkurap. Kalau nggak enak ini untuk Anda loh, bukan untuk saya. Oh, oke. Gitu. Iya, karena Berarti kami sejak pun di IGD, tengkurap. intervensinya Iya, sejak di IGD. kami turun dari dalam karena di persahabatan kami semua saudara, kami sahabat. Jadi sejawat kami lini pertama spesialis kedokteran respirasi, dokter-dokter spesialis pulmonologis kami turun. Kami bisa bantu apa untuk mereka di awal? Karena kami sama-sama harus menghadapi new emerging disease, penyakit baru yang kami sama-sama buta. Jadi si buta menuntun si buta kan saat pertama. Kami menggunakan basic knowledge kami dok. Apa yang kami bisa bantu untuk kalau penyakit kayak gini, intinya pneumonia, parunya nggak bisa ngembang, ya kami bantu. Lung recruitment paling mager di dunia adalah tengkurap. Jadi kami tengkurapkan.
Nomor satu, kami ajarkan dia, kami beritahu, suruh kuliah juga ngajari keluarganya. Kalau keluarganya juga sama-sama begitu. Itu kan paling gampang dok, ngajarin tengkurap. Iya, Nah, betul dong. berikutnya ada, setelah dia nyaman, dia tahu penyakitnya juga lebih lega, kita ajari untuk kontrol breathing, ngatur nafasnya. Ada caranya dok. Jadi kalau tarik nafas, kemudian waktu dia diam, buang nafasnya sambil aktivitas. Karena buang nafas, bicara, itu kan aktivitas dok. Jadi kalau dia mau ditelepon keluarganya, tarik nafas Bu. Ngomong baru habis itu diam, tarik nafas lagi. Buang. Jadi hemat energinya. Karena saat masuk ke gawat darurat, kondisinya biasanya sudah happy hipoksia lama. Jadi dia walking desaturasi dok. Jadi dia sudah orang yang bertahan dengan kantong tipis udaranya. Iya betul. Tapi kalau pasiennya sementara menerima oksigen, apakah itu boleh dok? Tetap dok, tetap kami kerjakan. Iya, karena oksigen itu kan suplementasi oksigen. Tapi kalau kantong yang nampung tidak diregangkan, bagaimana dok? Betul juga ya, betul juga ya. Kita ambil uang dari ATM, tapi dompetnya cuma tipis. Luber dok. Ya nggak keluar berarti. Nanti marah-marah ini ATM-nya rusak. Padahal sebenarnya memang tidak ada ya. Iya, jadi alih-alih dia sibuk mencari oksigen, itu tengkurap aja dulu, perbaiki dulu, stretching dengan baik. Allah sudah kasih oksigen gratis di sekeliling kita, tapi bagaimana cara kita menangkapnya gitu dok. Oh iya, berarti kembali ke prinsip dasar bahwa paru-paru ini seperti kantong dok ya, jadi diluangkan dulu kantongnya, pasti akan bernafas akan mengikuti. Kayak masa anak-anak kan kalau mau angpo kan lebaran kita bawa dompet paling kosong di dunia kan. Sama. Isinya baru banyak-banyakin gitu ya dok. Iya betul. Jadi sama dok begitu prinsipnya. Dan teknik berikutnya teknik nafas. Jadi kalau orang dengan COVID atau pasca COVID, kadang-kadang yang tersisa selain lelah batuk dok. Batuknya kering. Itu banyak sekali batuk. Iya, betul. Batuknya kering dan mengganggu. Itu betul, mengganggu. Nggak bisa tidur. Betul, kayak petasan banting. Jadi kalau teriak dikit langsung gitu. Jadi batuknya itu batuk yang benar-benar kayak senapan gitu ya dok ya. Jadi benar-benar tembakan beruntun gitu. Gitu. Nah ini jadi karena memang ada refleks batuk di daerah jalan nafas, ada refleks batuk di daerah regangan paru-paru. Jadi kalau kita langsung tarik nafas dalam, batuknya muncul dok. Batuk pasti. Iya, jadi itu seperti apa dok? Berarti boleh melakukan latihan pernafasannya? Kalau latihan nafas dalam bagi yang tidak sensitif terhadap refleks batuk silahkan. Tapi kalau sensitif, nafasnya dicicil dok. Kami sebut sebagai breathtaking. Narik nafasnya bertahap. Jadi, begitu. Wah, cicilan lunak, pelan-pelan, gitu. Karena jadi paru itu kayak kita mompa ini dok ban ya. Jadi dipompa sampai ban itu penuh, tekanannya baru dilepas. Coba kita sekali pompa, belum tentu ban itu penuh. Berarti pelan-pelan ya. Pelan dok, stack, makanya dipenuhin sampai penuh baru kemudian dilepas. Dan itu juga hemat, modalnya nomor 1 niat, nomor 2 kita punya hidung dan mulut untuk bernafas dan ada udara di sekeliling kita. Sama sekali. Betul dok. Kalau di air kan nggak bisa, jadi otomatis harus di udara di sekeliling. Nah dok, kalau untuk latihan pernafasannya itu kira-kira butuh berapa lama ya dok? Apakah memang sampai dia negatif atau sampai setelah dia selesai COVID pun masih harus kita perlukan untuk latihan pernafasan tersebut? Iya, ini banyak yang nanya Mbak, dok saya sampai kapan ya latihan kayak gini ya? Jadi kayak kalau minum antibiotik 7 hari kayak gitu, jadi kayaknya mereka pengen tenang karena aku ingin normal kembali gitu istilahnya begitu. Saya bilang nomor 1, nafas itu masih lekat sama kita, ibu masih ingin bernafas enggak ya? Gitu. Karena kita kan tidak tahu apakah pandemi ini selesainya kapan, apakah kita akan kena colek, amit-amit ya, cuma kan pandemi itu kayak arisan ya Mas, jadi kan suatu ketika kena kocokan, nama kita keluar, kita bilang why me, kalau Tuhan bilang why not ya kena colek gitu, tapi kan kita proteksi sudah makin banyak sekarang, kita vaksinasi, kita protokol kesehatan, insya Allah lapis pelindungnya, perisainya makin banyak gitu. Tapi kalau keocokan arisan keluar ya kita tidak tahu kan itu God will, tapi kan tidak separah dulu istilahnya. Kita sudah punya rompi lebih banyak saat ini. Betul. Tapi ya kita terlalu impurkan, udah santai saja, tetap dijaga gitu. Karena kan ibu masih ingin nafas kan gitu. Kecuali berhenti bernafas silahkan gitu. Karena saya nggak suruh olahraga berat-berat kok. Hanya latihkan di nafasnya. Karena saya pun mengerjakan. Karena saya masih ingin menikmati nikmat nafas yang Allah kasih sebelum nikmat itu pergi. Iya. Bagaimana dengan, kan belakangan ada diskusi terkait long COVID dok, untuk pasien dengan
kita nggak tahu ya apakah mereka tes PCR atau tidak, tapi Iya, memang kalau baca-baca di literatur, beberapa kan COVID-nya itu sampai lama, sampai tiga beda-beda Iya, ya. bulan, sampai berapa iya. bulan. Mm-mm. Itu apakah cocok dengan latihan pernafasan ini? Iya, karena kalau pasca COVID itu rata-rata kan fibrosis, Mas, Dok. Dokter Oh, Yusri, ya, Oh, iya, parunya mengkeret, mengkeret ya, ya fibrosis itu ya, mengkeret ya, iya, sobat sehat sekalian. iya. Jadi parunya itu jadi mengeras gitu, mengkeret. Hmm, hmm, Sebelum proses fibrosis itu tambah kaku, regangkan, hmm. gitu. Cara ngeregangin, masukin udara ke dalam, balik Oh lagi iya. ya dok ya. Ya, kembali stretching. kembali ke prinsip bahwa Mm. paru-paru itu seperti kantong udara ya. Iya, betul. Kalau kreseknya sudah lengket kan susah dibuka. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Dokter Chan atas diskusi yang sangat menarik. Iya dok. Mungkin Mel Sama-sama. kita mulai menerima pertanyaan. Udah banyak kali ya Nah, masuk di banyak kolom banget nih komen. dok. Tadi padahal kita baru chit-chatnya dikit doang, tapi Ya, udah banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom komen di YouTube. Nah, mungkin saya coba bacakan dulu ya dok pertama. Ini Baik, dapat silahkan. dari Laini Sulistiawati. Di pertanyaannya adalah, kita diminta menerapkan 3M termasuk pakai masker saat keluar rumah. Tapi, apakah mungkin olahraga tanpa memakai masker saat di luar rumah? Kemudian, olahraga seperti apa sih yang disarankan di saat pandemi? Baik, terima kasih. Kalau keluar rumah sarannya tetap pakai masker. Karena kadang-kadang ada sih bilang, kan aku sendirian ya, bersih kok udaranya. Ada satu yang kita tahu, COVID itu nggak bisa diwarnai sayangnya. Iya, Coba kalau aku juga diwarnai, tahu. iya betul. kalau bisa diwarnai luar biasa. Pasti willingly pakai masker dengan ridho itu semua orang. Karena dia tidak tahu apakah udara yang menghampiri dia ada COVID-nya apa tidak. Kita Iya. tidak tahu. Karena di rumah sakit kami menerapkan engineering control. Jadi aliran udara kami kendalikan, aliran masuk kita pasangin HEPA filter atau kita taruh UV. Jadi udara yang masuk bersih atau minimal viral load-nya rendah. Jadi kalau disedot masuk ke dalam ruangan yang kita hirup sedikit ketempelannya. Tapi di luar kita tidak tahu. Jadi Iya. paling aman ya dilindungilah. Jangan sampai binatang buas itu masuk, buka pagar luas-luas gitu. Iya. Lebih baik pakai masker. Memang kalau pakai masker, pertama tuh sebetulnya sih kalau dibilang perlindungannya kan bukan beda dengan kami yang kita ya Dokter Yusi yang Iya, nakes Dok. yang pakai N95 yang proteksinya Beda ya sampai dok. Iya. 55%. Masker bedah paling kan 30%. Iya. Tapi mereka merasa ngepnya tuh ngalah-ngalahin orang asma. Itu sensori. Itu sensory Iya. input. Jadi Iya, kita kan nggak seperti kita biasa pakai, misalnya biasa pakai topi, cowok terus nggak pakai topi dipegang kepalanya, terus kayaknya ada yang kurang gitu. Sama, kita biasa terbuka, kemudian ditutup. Itu ada sesuatu benda alien aneh nempel di muka dia gitu. Tapi berbeda dengan nanti setelah era pandemi, orang nggak pakai masker, rasanya lebih lain. Kayak saya sekarang kok ada yang aneh dengan saya, karena saya biasa ditekan gitu Iya, ibaratnya. betul, Dok. Ada itu tergantung jadi engram yang sudah ada di kita. Jadi yang dirasakan itu sensorinya yang Sensori, terganggu. ya. Iya, sensory dysfunction karena sensorinya itu dia merasa jadi irritable, dia nggak suka disentuh-sentuh gitu oleh masker. Tapi oleh karena itu pemahaman lebih tinggi lagi dari korteknya, dia harus memahami bahwa ini untuk aku. Gitu. Oh, iya, Kalau oke. kalau kamu Untuk kalau mau kebaikan. terserah ya monggo, tapi ya tinggallah sendiri, jangan kamu berikan lagi ke orang lain kan. Iya, iya. Ini human transmitted disease, jadi kasihan yang lain yang kamu bagi sedekah kan nggak apa-apa, ini bagi mudarat kan karena dia bagi Iya. kuman ke yang lain, ke virus ke yang lain gitu. Ya, tapi berarti prinsipnya tetap memakai masker jika Tetap, keluar rumah. iya. Tetap Tapi ya, kalau gimana sedang pun. berolahraga, ya mungkin Silahkan. intensitas tinggi boleh dibuka. Atau seperti Lihat dulu apa? lingkungan ya dok. Oh, Lihat tergantung lingkungan. Tergantung ya, lingkungannya, ya, Dok, ya. tolong diperhatikan lingkungan. Pastikan Anda sudah mempunyai perisai luar dalam yang betul-betul. Artinya kalau perisai dari dalam, imunitas lagi baik, dokter Iya. tidak dalam kondisi lelah, sudah vaksin lengkap kayak Iya. gitu. Jadi kita yakin yang masuk tuh pasukannya sudah siap di dalam kalau ada Iya, yang iya. masuk. Karena kalau kita Intinya buka tetap waspada, masker, Dok ya. Ya. kita buka masker ibaratnya kita buka Pelindung. pintu mobil lebar-lebar, tapi Oh, di tengah iya, hutan betul. yang kita tahu ada buaya, ada harimau, ada ular gitu. Kalau Iya, kemasukan betul, ya jangan marah, ya orang Anda yang cari Iya. masalah gitu. Iya, Jadi iya, iya. prinsipnya dari kita untuk kita ya dok. Jadi kita harus Betul. pakai masker semuanya ya buat Saran kita saya tetap sendiri juga. pakai, iya. Iya, iya. Olahraganya otomatis tidak sama intensitasnya dok, karena kan biasa dengan oksigen bebas kemudian agak tertahan, itu rasanya Beda kadang-kadang jadi pasti. seperti lebih lelah.
lebih Ya. cepat lelah gitu. Jadi ya tolong diturunkan aja ininya, Oke. insiden gitu dok. Intensitasnya ya, ya, ya. Intensitasnya diturunkan. Nggak usah pakai foto bersama buka masker dok. Itu Tolong selfie-selfie dijaga biasanya, betul. Dok. Iya, Itu iya, protokol kesehatan berikutnya. Boleh iya dok. foto-foto, boleh buka masker pada Dengan saat foto. Padahal itu salah. iya Salah betul. besar ya, Nggak Dok. boleh ya. Kecuali Ya. mereka tahan nafas. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan Ya. selanjutnya ya, Dok. Oke, ini ada pertanyaan kedua ya, Dok, dari Arum Bintang Adikusmo. Saya bacakan. Halo, Dok. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan antara kemampuan fisik setelah mengalami COVID-19 dan bagaimana cara mengembalikan kondisi fisik tersebut agar kembali prima kembali setelah mengalami COVID agar bisa olahraga secara maksimal? Nah, ini banyak sekali juga yang menanyakan Iya, seperti ini, Dok. iya, Apakah beneran ada pengaruh dari COVID-nya atau seperti apa, Menurun Dok? gitu ya, Dok. iya, Iya. iya. Baik, terima kasih Dokter Yusi dan Mbak Mel. Memang pasca COVID beragam yang terjadi. Tidak hanya kemampuan olahraga, karena COVID kan the greatest mimicking disease, itu bisa menyerupai apapun karena dia bikin kacau sistem tubuh. Beberapa yang makin kemari juga mungkin banyak yang remedial COVID-nya kan. Jadi kami biasa nggak sebut reinfeksi. Berulang Ada ya, Dok. remedial entah dengan varian yang sama atau beda. Yang jelas dia Hmm. kena lagi. Yang lain, yang masalah yang lama aja belum selesai. Kebakaran hutan selalu meninggalkan bekas gitu. Iya, iya. Jadi kalau parunya yang tadi belum beres, kemudian ada lagi, dan ini sistemik kan. Jadi seluruh badan yang ada ACE2 reseptor akan digoyang sama dia, Iya. gitu. Jadi sistem dari mulai semua yang terkena, bahkan efeknya konsletnya sistem saraf tuh juga ada gitu. Simpatis parasimpatis nggak imbang. Mulai diperhatikan COVID itu penyakit kekinian dengan kecemasan yang luar biasa. Iya, Dok. Ya, betul. Karena Betul, dia Dok. membawa kematian lebih cepat. Orang kena Betul. TBC anteng karena matinya lama. Mhm. Kanker juga anteng karena matinya lama. Tapi Hmm. COVID dia udah tahu ICU dan risikonya Iya, betul. meninggal. Jadi begitu dikasih tahu COVID. PCR positif itu sudah tensionnya mungkin sudah mentok sampai langit-langit. Wah ini pertanyaannya di Iya, nomor iya, iya. satu, pasti dia akan marah. Anger kan. Dia denial, nggak apa-apa kok aku. Dia akan PCR ke mungkin 50 tempat yang berbeda-beda untuk mencari hasil negatif. Karena dia untuk meyakinkan aku nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi menolak kalau dia COVID. Tapi nomor satu harusnya dia mampu menerima kondisi dan kemudian dia harus survive gimana caranya gitu. Jadi tenang dulu karena ridho. Karena memang tadi kena kocokan arisan ya nomor satu ridho dulu, tenang. Ikutin cara anak-anak sakit. Karena anak-anak tuh happy kok sakit. Demam tidur, capek tidur, apa bangun, enak sedikit main, lapar makan gitu. Jadi dan dia recover dengan cepat. Kalau orang dewasa itu mikirnya lebih banyak daripada yang sudah dialami gitu. Jadi biasanya begitu ya, Dok. Jadi kan cemasnya tinggi. Itu yang kami lihat, Dok. Jadi ridho terkait sakitnya itu gampang di teori, nggak gampang di kenyataan gitu. Jadi permintaan memang 5 stages of adaptation, dia menerima sakit kan bertahap gitu ya Dok ya, bergaining, kemudian anger, kemudian dia kalau dia denial, terus bergaining, denial, anger, kemudian dia depresi kan dia banyak yang habis itu udah terserah dia mau apa, mau mati juga terserah. Kalau mati aku juga syahid kadang begitu kan. Dia harus latih betul-betul karena dia harus melewati masa itu untuk survival. Nah, PR-nya nanti yang long COVID ini Dok, karena kalau kena masalahnya nggak cuma sesek, karena ada juga manifestasi ekstrapulmoner, misalnya muskuloskeletal, jadi kaku. Ini kok aku jadi kayak orang encok habis COVID kayak gitu. Kok aku kok jadi kayak orang ini ya, apa namanya, beser habis COVID ya, kayak gitu. Ada beberapa yang kok siklus haidku nggak berantakan ya. Oh, ada kok kakiku kok nggak enak ya. Berarti sebenarnya dua aspek ya Dok, bukan cuma perubahan fisik tapi dari psikis juga memang sangat mempengaruhi. Ada, iya. Kemudian ada sistem-sistem lain yang terganggu. Nah, untuk mengembalikan fungsi dilihat dia turunnya di fungsi mana. Kan setiap orang dari kita itu punya deposito kesalahan sistem yang beda-beda ya. Kalau mungkin yang punya sebelumnya previous riwayat asma ya berarti dia akan lebih buruk di daerah respirasinya. Kalau dia sebelumnya mungkin ada masalah di hipertensi atau di diabetes atau di gangguan sendi ya itu akan lebih buruk di sana. Jadi perbaikan fungsi kalau di kami, kalau minta seperti sedia kala, itu kan berarti kembali muda, nggak mungkin. Mustahil ya. Iya, karena kita dokter kan terima servis nggak ganti onderdil. Jadi kan kita betul-betul harus membuat dia paham, yang penting fungsional kok.
kita fungsional tuh bisa kerja kemarin. Role kita sebagai pegawai tetap bisa, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja tetap bisa dicapai. Aku pengen nggak kayak kemarin, nggak sesekah nggak ini. Pelan-pelan lah dilihat. Selama manusia masih tumbuh, recovery ada. Tetapi jangan minta cepat. Dan nggak bisa kalau nggak usaha. Latihannya tetap harus latihan bertahap. Berhentinya di batas lelah. Jadi kalau misalnya dulu bisa lari 10 kilometer gitu, sekarang 1 kilo aja capek. Bertahap lah naikkan. Bertahap, Iya, betul Karena dok. pasti selama menderita COVID ada penurunan dok ya. Ada penurunan Pasti, dok, baik fisik dan psikis. Iya, Dan itu psikis kayak yang pulang tadi perang, dok. Dokter Chan yang sampaikan tadi pasti sedikit banyak akan mempengaruhi ya. Nah, iya dong, itu kami suka sebut itu sebagai kayak post traumatic stress disorder. Ditanya malah kemarin, mirip kayak PTSD. Iya betul dong. Coba ditanya, ada nggak yang senang ditanya-tanya pengalaman dia waktu isolasi mandiri atau di isolasi di rumah sakit atau waktu dirawat? Kalau bisa dia hapus dari ingatannya itu. Karena lama banget 10 hari, 14 hari itu kan lama. Dan nggak menyenangkan dok. Betul. Kalau dia cerita aku kemarin tipes loh dirawat ini dengan bangga kan dia ceritakan titernya sekian dengan bangga tanpa ditanya dia udah cerita. Storytellingnya lancar tapi begitu COVID silent nggak akan ngomong. Kan itu memori yang tidak ingin dia ingat. Karena itu berbekas tidak nyaman, insecure. Mungkin apalagi bagi yang menularkan kepada orang-orang yang dia kasihi atau mungkin berdampak kepada orang yang dia kasih wafat itu nggak enak banget saya tahu. Betul, pengalaman tiap orang beda-beda. Betul dok. Jadi memang apa ya banyak sekali dan kalau mau dilihat ya satu-satu dilihat. Misalnya apa? Aku mau bisa lari lagi itu namanya task oriented exercise. Jadi olahraganya ya lari, berarti larinya bertahap. Olahraga yang namanya khusus, kalau tadi dokter Yusri kan masukkan dalam aktivitas hari-hari, daily gitu ya. Kalau mau yang khususon seminggu 2 kali atau 3 kali, berefek kapan dok? Kalau 12 minggu biasanya itu jurnal guideline dari American Thoracic Society sama European Respiratory Society dok. Olahraga itu bermanfaat, terutama untuk respirasi itu kalau mereka lihat di pulmonary rehabilitation, kalau sudah dilakukan paling cepatnya 4 minggu, tapi berbekas dengan baik 12 minggu. Kenapa? Karena kita mendapatkan engram latihan, dok. Kita terbiasa. Mungkin kalau dulu kenapa ya? Kalau dulu tuh dia masuk kayak mestinya kayak pelatnas, kemudian kayak bimbingan sesuatu tertentu itu pasti 3 bulan. Karena yang 12 minggu itu engram terbentuk. Oh iya. Intinya berarti kalau post-COVID ada penurunan fisik berarti butuh tahap dan tiap orang berbeda-beda. Jangan langsung semuanya seberat itu jangan langsung di-force. Jadi misalnya porsi latihannya harus bertahap disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Iya, itu veteran perang dok itu. Veteran perang. Betul. Iya. Dan habis perang lawan COVID. Yang tidak kalah penting mungkin ya dok ya support dari orang terdekat juga. Karena memang di awal kalau orang kena COVID yang kena mentalnya duluan, bukan dari fisiknya duluan. Betul. Jadi mungkin jangan ditanya sakitnya dok, apa yang dirasa sekarang gitu. Mungkin ditanya jangan yang lalu, itu bad memory yang ke depan aja. Support value untuk itu kan penting sekali, karena aku juga ngerasain loh gitu. Nah, mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, saya mau ingatkan untuk sobat sehat yang mungkin masih mau tanya-tanya juga, masih dibuka nih karena tadi baru ada 2 pertanyaan yang kita pilih, masih ada 3 pertanyaan lagi buat kalian bisa jadi pemenang dari total hadiah 500.000 nih untuk 5 orang pemenang. Berarti ini udah kepilih nih, yang dibacakan ini udah kepilih. Oke. Nah, masih ada kesempatan 3 orang lagi. Nah, ini udah ada satu lagi dok, baru muncul dari Fajrias Ilmi. Permisi dokter, izin bertanya, olahraga apa saja yang dapat dilakukan oleh pasien yang baru saja terkonfirmasi COVID-19 yang sedang melakukan isoman? Terima kasih sebelumnya dok. Oke, ya makasih. Dengan Mbak siapa tadi Mbak Mel? Fajrias Ilmi dok. Mbak Fajrias Ilmi, terima kasih. Namanya indah sekali. Jadi kalau untuk sedang isoman berarti kan awake ya sadar ya tadi saya mintakan tolong kerjakannya yang nomor 1 kalau istirahat usahakan ada prone atau tengkurap untuk molorin paru-parunya sekitar 2 jam 1 hari. Jadi berarti jelas boleh. Ya tidak untuk pasien yang penurunan saturasi saja. Jadi semua pasien COVID ini baik melakukan prone. Bahkan tidak cuma pasien gitu karena kita yang orang sehat sekalipun perlu ya kita masih di pandemi yang sama tidak pindah dunia jadi betul, dok. Lebih baik sama-sama karena di saat ini kita benar-benar bisa guyup sama-sama berjuang karena kita juga harus bertahan dan saling menularkan keilmuan gitu jadi
selain prone apa ya? Prone. Tadi latihan ngembangin kayak yang di Hmm. video saya itu dok di persahabatan, atau mungkin saya yakin banyak center sudah buat dan saya yakin semua bagus Betul, untuk ya, betul. kita semua gitu. Saya sejawat saya semua ikut berkontribusi untuk menjaga. Jadi latihan untuk pengembangan dada, Dada ya. inspirasi dok. Jadi latihan tarik nafas yang baik, tarik nafasnya bertahap, kemudian tarik nafas itu bisa dengan nafas atau dengan gerakan tangan, karena kan paru-paru itu ada di dalam kerangka dada. Kerangka dada itu kalau kita tarik tangan, kerangkanya juga mulur karena kan ada otot-otot yang ikut keregang. Betul. Jadi tarik tangan ke atas, ke bawah, ke samping sambil tarik nafas gitu. Jadi tangan diregangkan sambil udara dimasukkan, itu seiring gitu. Jadi latihan itu yang bisa kita gunakan untuk optimalisasi, untuk tarik nafas, untuk menjaga paru-paru dan oksigenasi lebih baik. Tapi tetap meskipun isoman, tolong dipantau. Bukan bilang aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Tapi kalau punya saturasi oksigen, tolong dipakai. Pulse oximeter, tolong, pulse oximetry yang dijepit di jari, tolong dipakai, kemudian dilihat. Jangan saat bangun tidur saja, tapi saat aktivitas. Kelihatan di situ nanti dok, kalau dia betul, dok. happy hypoxia. Waktu tidur, bagus dok, 99, 100. Coba berdiri, berjalan-jalan, berdiri, turun, ambil minum atau apa, balik lagi. Tuh. Waktu berjalan itu berapa? Jangan diukur waktu duduk kembali. Saat aktivitas. Oh, berarti pada saat beraktivitas harus diukur juga. Beda-beda posisi ya, dok. Iya, oksigen di mana atau penggunaan oksigen kita lebih tinggi pada waktu otot bergerak. Jadi itu yang sering membuat pasien lemes habis dari kamar mandi, dok. Selain dia falsafah ngeden, kemudian dia harus bergerak, ini gitu, itu kan capek. Jadi udahlah mandinya biarpun seger sambil duduk lah gitu. Kita sarankan. Berarti selama isoman, prone, awasi 2 jam ya. Ya, latihan pernafasan untuk thoracal mobility dok, pengembangan dada sama tarik nafas. Kemudian ada 2 tadi yang bisa dilakukan ya, posisi prone dan juga latihan pernafasan. Tarik nafas iya dok. Kadang-kadang kami menggunakan uji sederhana untuk aktivitas itu duduk berdiri dok. Jadi tes duduk berdiri, kita minta dia duduk, kemudian berdiri gitu. Duduk di bangku, berdiri selama 30 detik. Kami harapkan dia bisa bergerak lebih kali 10 kali atau lebih dari 12 kali dengan saturasi oksigen yang baik. Jadi kalau sudah mulai desaturasi, stop. Artinya lu nggak sanggup. Jangan dipaksa. Ini namanya happy hypoxia. Indikator sederhana ya. Iya dok. Untuk menilai desaturasi. Modalnya bisa duduk berdiri. Duduk berdiri selama 30 detik. 30 detik, hitung aja selama 30 detik, sekali duduk berdiri, dari berdiri ke duduk itu 1, berdiri ke duduk 2, berdiri duduk 3, dia hitung. Jadi hitung pakai jari aja, jangan 1, 2 gitu, hitung pakai jari aja sampai 30 detik timer bunyi. Berapa kali dia gitu. Tapi diukur saturasi dipasang. Iya, saturasi dipasang. Kalau saturasi dipasang di saat sudah mulai turun, apalagi di bawah 94 dong, itu sudah hati-hati kan, warning untuk otak. Kalau tidak boleh kekurangan oksigen, hentikan. Meskipun Anda merasa sekuat apapun, hentikan. Tubuh Anda sudah tidak sanggup. Jadi ketahuan berhentinya 7 udah udah turun, ya sudah 7. Aku masih bisa. Ya itu namanya happy hypoxia. Oke. Tapi diingat ya, yang mengenali. Yang berdiri duduk itu bukan latihan ya. Bukan, itu untuk menilai saturasinya baik atau tidak ya, desaturat atau tidak. Untuk 30 detik itu uji ya dok, kami sebut uji latih kalau di rehab. Tapi kalau untuk latihan boleh saja. Bisa. Kalau mau dijadikan latihan tidak pakai detik dok. Sampai batas bebas ya. Sampai batas lelah. Gitu, sebagai latihan pernafasan. Tapi latihannya pakai dipasang saturasi tadi. Iya betul. Kalau pakai oksigen boleh nggak duduk berdiri? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Pakai saja. Kalau mampu boleh aja dok. Mampu boleh. Tapi kalau dia saturasi stop, sampai di situ Anda tahan. Latihan nafas aja sambil duduk. Tapi kan kalau nggak dicobain nggak percaya dok. Dia ngerasa dia nggak apa-apa. Orang happy hypoxia tuh aku nggak apa-apa, apalagi masih seperti bugar. Tidak ada masalah ya dok ya. Iya betul. Ternyata habis itu desat. Betul. Jadi sebenarnya exercise itu mudah-mudah ya dok, tapi kembali lagi dok. Kita harus lihat seberapa besar sih kemampuan kita, jangan malah kita forsir, justru nanti balik lagi ke tetap kitanya disesuaikan ya. dengan kondisi kita. Iya, dok. Harus menerima dok, nggak boleh melebihi batas. Betul sekali. Nah dok, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai posisi prone ya dok. Nih, ada lagi pertanyaan mengenai posisi prone dari Danik Purwandari. Apakah ada kontraindikasi dari posisi prone pada pasien post-COVID dengan obesitas? Apakah diperbolehkan dok?
Dan Iya. olahraga aerobik dan anaerobik apa yang diperbolehkan pada pasien long COVID? Oke, baik. Terima kasih Mbak Danik. Eh, yang tadi saya katakan ya dok, kalau Ya. obesitas itu perutnya besar. Ya. Jadi kalau mau ditengkurapkan itu otomatis kan ada ganjalan yang sangat besar di situ ya. Iya. Jadi kalau memang pasien sulit tengkurap, kita anggap aja hamil gitu ya Iya. dok. Nggak mungkin kita tengkurapkan. Ada posisi yang mendekati prone, kami sebut modified prone. Jadi posisi miring. Hmm. Nah, miring tapi punggungnya clear ya dok. Jadi kayak pakai guling kita mau tengkurap. Hmm. Berarti Ya dok, sebenarnya kayak itu miring. pilihan dok ya, antara Bagi prone yang Iya, atau tidak miring bisa. itu pilihan, iya, bukan bener. tahapan. Sebenarnya boleh salah satunya Iya. aja. Boleh. Ya, jadi kalau di kami adalah karena kami ingin peregangan lebih banyak. Peregangan terbanyak, terluas, dan seluruh jaringan paru sisi dorsal punggungnya itu kena itu kalau Mm-mm. tengkurap. Karena kan Mm-mm. tekanan gravitasi sama di semua alveol atau kantong-kantong Ya. udara. Tapi Miringnya kalau kiri kanan sama? mana saja silahkan Oke. dok. Iya. Cuma kan nanti ada kadar kenyamanan karena syarat dia harus nyaman. Kalau pasiennya tidak nyaman, tidak enak dok. Itu kalau Hmm. kalau spasme nggak ngembang. Balik Hmm. lagi ke nyamannya ya dok. Iya, kalau malah akan desaturasi karena kan salah satu saraf yang kita kenal saraf vagus itu salah satunya ada di Terus harus ya. jaringan nafas ya. 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 Kalau itu kita merasa nggak nyaman, biasanya bronkokonstriksi akan Hmm. ngunci, nggak nyaman, nggak enak, uncomfortable itu badan itu nggak akan rileks. Tapi Jadi kalau dibuat dia senyaman real, mungkin. ya betul. Kalau ototnya kaku sekali mungkin perlu obat untuk melemaskan Oh otot-ototnya. iya iya iya. Kita biasa beli Eprizon dan lain-lain ya dok. Kalau dokter Mm-mm. kan untuk Ya. mengurangi kekakuan otot gitu. Iya, Karena iya. kalau ketemu dengan kami tim rehabilitasi gampang bisa di stretching dan lain kan tidak semua berkesempatan Dokter bertemu rehab, dengan iya betul tim dok. ya dengan dokter rehab ataupun tim rehab. Jadi Ya. paling tidak adalah tengkuraplah senyaman kamu mau. Jadi kalau memang kayak kita tidur miring. Jadi kami kalau kebetulan saya juga di Wisma Atlet Iya betul dok. Kemayoran. Di sana kami membuat edukasi untuk modified proning. Jadi tidurnya kayak bubuk pakai guling gitu. Hmm. Kalau di dalam edukasi mungkin ada 3 bantal gitu ya dok. Tapi kalau di Iya. ruangan tuh adanya cuma 1 bantal dan 1 selimut. Mm-mm. Jadi kami akan modifikasikan bantalnya biasanya kami taruh di pinggul, selimut kami gulung untuk alas. Pipinya boleh miring kiri, boleh miring ke kanan gitu. Oh iya, berarti kalau gambar yang kita lihat kan 3-4 itu pilihan dok ya, bukan Pilihan ya dok. harus dilakukan Iya, keempat-empatnya, enggak. betul, iya. Kan Senyaman nggak mungkin, semua, dipilih yang betul, senyaman mungkin. iya, nggak semua juragan bantal. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dok, Ya. sudah 5 pertanyaan Baik. yang mendapatkan hadiah nanti di Ya. akhir. Oke, pertanyaan terakhir dari Diska Utami. Halo dokter, mau bertanya berapa kali dalam seminggu olahraga yang tadi dokter sempat bilang dapat dilakukan untuk penderita COVID? Baik, terima kasih. Kembali ke prinsip olahraga, jadi olahraga yang menurut standar dari American Thoracic Society sama European Respiratory Society tadi, mau dilakukan 5 hari dalam seminggu, exclude weekend, boleh. Boleh, Tapi sekitar 30 menit sehari boleh. Atau 30 mau menit 15, selama 5 hari. 20 sampai 30 menit selama 5 hari saja minus Sabtu Minggu. Jadi yang terorganize dengan ukuran ya, itu boleh. Tetapi ternyata dilakukan tiap hari selama 5 hari dengan 3 kali seminggu selama 12 minggu hasilnya sama kalau diperbandingkan. Oh iya dok. Bedanya kalau yang mengerjakan 5 hari itu mendapatkan pola kebiasaan yang lebih kuat daripada yang 3 kali seminggu. Jadi yang 3 kali seminggu itu selama 3 bulan, setelah 1 tahun dinilai, dia udah berantakan karena udah lupa nggak olahraga. Tapi yang 5 hari dalam seminggu, minimal dia tinggal tetap mempertahankan sampai 3 kali dan lain-lain. Kan dia merasa olahraga itu adalah hal yang bermanfaat untuk dia. Iya, iya. Mungkin satu ya dok, tadi tambahan yang saya lupa menjelaskan yang Boleh, aerob dan dokter. anaerob. Ya, silakan dok. Ya, jadi mungkin olahraga anaerob itu lebih berat ya. Jadi kalau untuk yang desaturasi atau dengan COVID, tadi olahraga dengan beban biasanya yang lebih berat, mohon itu dipertimbangkan saturasi terpasang. Karena selain
Selain desaturasi bisa terjadi, nanti deposit asam laktat atau tumpukan dari zat capek, zat yang ada di otot kita lebih banyak. Akibatnya kita lebih capeknya. Jadi kalau saya sarankan sih olahraganya endurance saja, mungkin yang untuk kebugaran. Yang penting respirasi dan kardiorespirasi kita baik, gitu Dok. Oh iya, berarti Ya jenis olahraga berjalan yang itu ya. endurance ya. Betul, kalau lari ya lari, ini kan bukan yang sprinter atau long distance Bukan gitu ya. ya. Karena kalau udah melewati batas dari peak level VO2 max untuk ambang endurance kita jadi anaerob nanti Dok, jadi bebannya nanti orang yang nggak pernah olahraga besoknya betisnya pegel semua, kok napasnya besok jadi berat, ototnya kayak Ya, digebukin gitu ya Dok, iya karena betul dok. tumpukan asam laktat itu yang menyebabkan. Kami sebutnya DOM, delayed onset muscle soreness, pegelnya besok gitu. Telat ya. Iya, 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 iya. Tumpukan asam laktatnya itu yang bikin pegel. Oke. Ya. Jadi mungkin dari semua pertanyaan ini dan kita juga sempat chit-chat sedikit ya Dok ya mengenai COVID-19 dan juga apa saja sih exercise yang bisa dilakukan selama COVID. Tidak hanya untuk orang yang COVID, orang yang sehat juga mungkin bisa dilakukan. Betul. Dan selain itu juga kita juga bisa mendapatkan info-info mengenai ada loh hal-hal yang kecil seperti postur tubuh yang sebenarnya itu penting buat diri kita Betul. sendiri. Nah mungkin terakhir nih Dok sebelum kita tutup karena memang keterbatasan waktu ya, ada tidak ya Dok penutup dari Dr. Chan untuk seluruh sobat sehat yang sedang menonton dari YouTube? Oke. Terima kasih Mbak Mel, terima kasih juga Dr. Yusri dan sobat sehat semua. Dari saya terutama tolong dijaga kesehatan respirasi karena kami melihat bagaimana saat nikmat nafas itu pergi, diminta sebentar aja sama penciptanya gitu. Jadi tolong dijaga, jangan jumawa. Pandemi masih harus membuat kita waspada. Jadi tetap dijaga, prokes dijalankan, vaksinasi dikerjakan sesuai dengan arahan dari pemangku kebijakan karena itu semua sudah dilihat secara epidemiologi semuanya. Ya. Kami pun taat. Diminta vaksin 3 kali kami vaksin. Kalau ada berikutnya lagi kami akan ikuti. Karena itu perisai kami. Ya, Kami betul, berhadapan langsung tapi kami lebih aman karena kami berhati-hatinya ekstra daripada yang lari di luar tanpa masker. Jadi mohon tetap dijaga protokol kesehatannya, dijaga kesehatan respirasi selama nikmat itu masih Tuhan berikan kepada kita. Jaga diri, pastikan agar kita aman bagi orang lain dan sehingga orang lain pun aman bagi kita. Dari saya itu Dok, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Siti Chandra Wijananti SPKFR Konsultan atas diskusi yang sangat hangat ya Mel ya. Hari ini kita banyak berdiskusi terkait rehabilitasi paru terutama untuk pasien dengan COVID, tapi tentu olahraga secara keseluruhan ya. Ya betul banget, karena dari seluruh hal yang telah kita bicarakan tadi, buat seluruh sobat sehat yang selama ini pertanyaannya belum sempat terjawab tentang tadi posisi prone dan juga cara untuk melatih pernafasan, semuanya telah terbahas di sini ya Dok. Oke, mudah-mudahan ya, karena tentu kita terbatas oleh waktu. Betul. Pertanyaan yang masuk ini sebenarnya sangat banyak, tapi yang bisa kita diskusikan ini ada 5 saja. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab segala masalah yang terkait olahraga untuk terutama pasien dengan COVID ya. Betul. Nah, jadi tadi setelah kita jelaskan juga mengenai ada 5 orang yang berhak menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah yaitu dengan total 500.000. Nah, sekarang saya akan mengumumkan siapa aja sih yang berhak menjadi pemenangnya. Oke, di sini ada yang pertama dari Leni Sulistiawati, Farajrias Ilmi, Danik, Fatih Aymar dan juga Diska Utami. Oke, baik. Selamat ya untuk seluruh para pemenang. Nah, buat kalian semua yang tadi sudah berhak mendapatkan hadiah, boleh saja langsung DM ke Instagram di lawancovid19_id untuk menagih nih hadiah yang tadi sudah dijanjikan di awal-awal sebelum kita mulai perbincangan ini. Oke, jadi tidak terasa ya Dok ya, kita sudah di sini kurang lebih 1 jam ya Dok. Sudah lebih 1 jam ya. Nah, setelah ini mungkin kita cukupkan untuk podcast hari ini, tapi jangan lupa masih banyak banget nih topik-topik yang pastinya tidak kalah penting juga, tidak kalah menarik, dan juga kita akan mengundang narasumber-narasumber yang tidak kalah hebat ya Dok ya. Ya, tentu saja. Jadi podcast Tanya Jawab ini masih akan terus berlangsung selama masa pandemi dan topik-topik yang menarik lainnya.
Betul. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan lagi nih untuk kalian, karena tadi kita sudah bilang kalau kita ada di studio ini dengan seluruhnya telah mengikuti protokol kesehatan. Saya ingatkan lagi yang ada di rumah, di tempat kerja, mungkin lagi ada di mobil, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada Ya, ya, Dok. Karena tadi Dokter Jan juga sempat sebut nih kalau sebenarnya semuanya ini tuh dari kita untuk kita pakai betul. masker, kita olahraga, dan kita mengikuti vaksin juga, yaitu untuk kita Ya, sendiri. Oke, jadi terakhir ini saya ingin bilang terima kasih banyak kepada seluruh kru yang sudah bekerja, kepada narasumber, kepada Dokter Yusri juga yang ya, terima telah kasih. menemani saya 1 jam ini ikut ngobrol-ngobrol Ya, cantik dengan Dokter Chan. Dan setelah itu saya juga ingin mengucapkan lagi bahwa acara ini adalah hasil inisiasi dari Tim Advokasi Vaksin Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo, WhatsApp dan UNICEF, serta mitra kolaborasi dan atau rujukan pengetahuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Relawan TIK Indonesia, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, dan juga dari Cek Fakta. Oke, saya dari Meliza dan juga Dokter Yusri. ya, Kami berdua pamit ya, Dok ya. ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Anda bertanya. Ini menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.